dalam mesin dari uji kekerasan Rockwell. Mereka sampai 5 ya? Ya? Potongan sampai 5 ya? Iya, kayak. Terus untuk ininya apa spesimennya ini ya, ST37. Jadi nanti teman kalian yang ada yang amplas, jadi nanti kira-kira habis seperti ini ya. Ini karena udah ada titik nanti bukan seperti ini. Jadi nanti kalian harus mencoba satu-satu praktek sini. Terus di sini ada 2 indentor. Nah, ini ya, silakan diperjelas. Nah, ini indentor yang pertama itu yang bol ya, ini ya. Jadi bola baja ya. Nah, jadi di sini kita yang pakai adalah yang B, yaitu skala simbolnya yang B. Terus yang ukurannya indentornya adalah 1/16 inci. Jadi ini 16 volt. ya, diameternya ini ya, diameter yang kecil itu ukurannya segitu. Terus untuk bebannya di sini ada 100 ya, 100 kilo. Jadi ada di mesin yaitu di sini. Ya, jadi di sini itu ada 100, ada 150 dan sebagainya. Jadi kalau kita mau menggunakan yang HRB maka kita akan ini 100. Jadi nilai 100 itu dari mana? Ini adalah udah standar internasional ya. Jadi apapun mereknya yang namanya untuk Rockwell itu pasti ini standarnya. Nanti kalian ketemu dimanapun, nanti ketika udah lulus ya, misalkan di perusahaan pengujian ya, pasti ketemunya juga ini sama, walaupun berbeda-beda merek ya. Jadi cara kerjanya sama, seperti kalian kayak naik motor gitu, walaupun berbeda merek, tapi cara menjalankannya hampir sama kan. Jadi seperti juga dengan alat kita ini. Jadi di sini nanti ada beberapa menu ya di display sini. Kita tunggu dulu. Nah, ini HRV adalah sudah sesuai dengan yang akan kita praktekkan. Itu untuk melihatnya. Nanti Menu. tidak usah di rubah-rubah. Ini saya cuma kasih tahu aja benar atau enggak ininya gitu ya, apa skalanya. Rockwell. Nah ini kan ada HRB, HRC. Nah jadi ini sampai berikutnya ya sini. Jadi kita kembali lagi, yaitu ke HRB. HRB. Nah, jadi nanti dia akan keluar sini nilainya, misalkan 90,6 atau koma berapa gitu. Jadi ini nanti cara pemasangan indentornya yaitu tinggal dimasukkan aja. Ya, jadi pastikan dulu ini yang RB ya, yang bola ya, yang bulat ya. Ini kan lancip ya, yang satu ya. Ya, jadi lancip. diamond ya, runcing. Ya, jadi beda ya. Kalau yang chip itu dia bukan HRB. Ya, kalau yang lancip ini untuk HRC, jadi jenisnya untuk yang yang lebih keras. Jadi ada aplikasinya tadi. Jadi mau menggunakan HRB itu yang jenis material di mana? Itu nanti ada di sini. Ya, ini adalah di buku panduannya. Jadi bukan saya harus pakai ini enggak. Jadi semuanya itu ada standarnya. Ya. Di dalam aplikasi mesin ini, ini untuk HRB itu untuk ini HRC, ini. Nah, jadi ya kita menggunakan yang diamond itu untuk skala apa aja, yaitu ada ACD, terus yang bol 1/16 itu di mana? Jadi ada di sini semuanya. Boleh kalian foto atau kalian ini ya. Jadi untuk ini paling enggak kalian tahu ini yang diamond yang ABCD ini sampai G ini. 16 volt. Nah, ini yang sering dipakai ya.
sering dipakai di industri yang ini. Oke ya. Jadi untuk ketentuannya aplikasinya mana yang ini? Contohnya apa ini? Surface of heart. Nah, ini contohnya apa? Kalau di kekerasan dari dasarnya, Pak. dari apa kehidupan sehari-hari apa? Kalian di sini ada yang bawa motor? Nah, ini. Ada, Pak. Ada. Nah, kalian ada yang pakai motor manual? Enggak ada ya, matic semua ya? Matic semua, Pak. Kalau Nah, punya kalian tahu motor manual itu? tahu. Nah, Ada. tahu gearnya itu? Tahu. Nah, itu keras ya. Jadi kerasnya yang di ujungnya aja. Nah, itu ngujinya nanti yang pakai RC. Kalian tahu bubut, mesin bubut? Tahu. Tahu, Pak. Tahu pahatnya? Pahatnya Yang untuk makan itu, yang untuk ngikis itu, Oh. pahat bubut. tahu. Nah, itu keras kan? Iya, Kan Pak. lebih keras daripada material ini kan? Nah, dia ngujinya pakai apa keras? Jadi pakai HRC. Oh. HRC. Karena kan dia udah diharden ya, dia dikerasin atasnya itu. Jadi tahu nanti bedakan kalian misalkan ke sini bawa gear itu kan, misalkan ke sini nggak bisa kalian pakai HRP, nggak kuat kan? Nanti kalah. Jadi Jadi pakai dia pakai pakai HRC HRC. Terus di sininya berapa bebannya? 150. 150. 50. Oke ya, jadi sampai sini paham untuk perbedaannya. Walaupun kita prakteknya cuma HRB. ya. Siapa tahu besok kalian yang TA-nya tentang kekerasan material bisa situ. Oke ya, sampai sini paham ya. Kita lanjut ke ini pengujian. Jadi dalam pengujian itu ada berapa faktor, minimal 3 faktor yang mempengaruhi pengujian. Pertama adalah alatnya. Alatnya masih bagus atau enggak. Nah, jadi contohnya untuk alat yang mana yaitu harus dikalibrasi. Contoh kalibrasi adalah di sini. Nah, itu ada kalibrasinya kan. Nah, Contoh baru kalibrasi. tahun berapa tiap tahun. Nah, jadi situ. Yang kedua adalah sama ininya, spesimennya. Jadi ini kalau secara aturan dia harus rata di sini itu pakai butter pass. Jadi ketika kalian motong di sana pasti kan ada yang miring ya gitu. Nanti kalian di amplas itu harus rata. Ini rata ini. Ketika dia sedang miring ini maka hasilnya akan tidak sesuai. Jadi bisa error, bisa ini. Jadi untuk tahunya gimana? Dan ini ada sertifikat material. Ini contohnya ya, mel sertifikat. Nah, jadi ketika nanti kalian beli ini di toko material, kalian bisa minta ini, Pak, minta Sertifikatnya. sertifikatnya. Nanti kalau nggak, ya setiap material pasti ada. Dan ketika nanti misal kalian di dunia galangan kapal sana atau yang offshore, berarti kan ada pipa, ada apa itu semua itu pasti ada sertifikatnya. Mungkin kalian ada yang pernah tahu kalau di yang material itu ada yang dicat hijau, ada dicat merah, ya itu dia untuk nandakan ini. Ya, Berdasarkan sertifikat. iya. Jadi di sini ada ya, tapi ini bukan untuk yang ini ya. Ini apa grade-nya ini? Apa? S45 cm. C. Nah, jadi ini untuk yang jenis S45C. Ya. S45C itu lebih keras daripada yang ST33 sama aluminium. Nah, jadi di sini ada ini kandungannya ya, berapa persennya. Terus ini ada C itu apa? IPAS tahu harusnya.